Bangsa jin, makhluk yang hidup berdampingan dengan kita meskipun tak terlihat. Namun, tahukah kamu bahwa dalam sejarah Islam ada kisah-kisah menakjubkan di mana jin dan setan menampakkan diri di hadapan para nabi dan sahabat Rasulullah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel kesayangan kita, Kolbutub. Segala puji bagi Allah yang telah menciptakan alam semesta beserta segala isinya. Dia yang Maha Kuasa telah menciptakan jin dan manusia untuk satu tujuan utama, yaitu beribadah kepadanya. Sebagaimana firman-Nya dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadaku. Dalam kehidupan sehari-hari, kita seringkali lupa bahwa di dunia ini tidak hanya kita manusia, hewan, dan tumbuhan saja yang hidup. Ada makhluk lain yang tidak kasat mata, yang hidup berdampingan dengan kita, yaitu bangsa jin. Walaupun mereka tidak terlihat oleh mata manusia, mereka bisa menampakkan diri dalam wujud yang menyeramkan dan seringkali menakut-nakuti kita. Namun, bagaimana jika jin atau setan ini muncul di hadapan para nabi dan sahabat? Bagaimana reaksi mereka? Mari kita simak kisah-kisah menakjubkan berikut ini. Mari kita mulai dengan kisah yang menakjubkan dari salah satu sahabat yang paling disegani dalam Islam, yaitu Sayyidina Umar bin Khattab. Umar adalah seorang khalifah yang dikenal dengan ketegasan dan keberaniannya. Tidak hanya ditakuti oleh manusia, tetapi bangsa jin pun merasa gentar saat mendengar namanya. Dalam sebuah riwayat disebutkan bahwa setan akan menghindari jalan yang dilalui oleh Umar. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Wahai Umar, sesungguhnya setan benar-benar takut padamu. Aku melihat setan lari terbirit-birit meninggalkan jalan yang hendak kau lalui." Bayangkan, seorang makhluk yang tak terlihat oleh mata manusia, bahkan memiliki kekuatan supranatural, harus bersembunyi dan menghindari Umar. Dalam satu kisah yang terkenal, Umar berjalan sendirian di sebuah jalan di Madinah saat tiba-tiba dia dihadang oleh sosok jin yang mengaku sebagai yang terkuat di antara bangsa jin. Jin itu menantang Umar untuk bertarung, yakin bahwa kekuatannya mampu mengalahkan sang khalifah. Namun, Umar dengan ketenangan dan keyakinan penuh pada Allah menerima tantangan itu. Dalam pertarungan yang terjadi, Umar dengan mudah mengalahkan jin tersebut. Merasa terhina, jin itu berkali-kali mencoba bangkit dan melawan kembali. Tetapi Umar selalu berhasil menjatuhkannya. Akhirnya, jin tersebut menyerah dan berjanji untuk tidak mengganggu umat Islam lagi. Kisah ini menunjukkan betapa besar iman dan keteguhan hati Umar, sehingga makhluk sekuat apapun tunduk di hadapannya. Selanjutnya kita beralih kepada sosok Panglima Besar Islam, Khalid bin Walid, yang dikenal dengan julukan Saifullah atau Pedang Allah. Khalid bin Walid adalah seorang prajurit yang tak terkalahkan di medan perang. Suatu hari, Rasulullah SAW mengutus Khalid untuk menghancurkan berhala Uzza, salah satu berhala terbesar yang disembah oleh kaum musyrikin di Mekah. Dengan penuh keyakinan, Khalid menuju tempat berhala itu berada dan menghancurkannya. Namun, ketika ia kembali kepada Rasulullah, beliau bersabda, "Kembalilah ke tempat itu, wahai Khalid, karena engkau belum menyelesaikan tugasmu." Khalid pun kembali ke tempat itu dan mendapati sesuatu yang aneh. Di antara puing-puing berhala yang telah dihancurkannya,
muncul sosok wanita berkulit hitam dengan rambut yang berantakan dan tubuh yang tidak memakai baju. Wanita itu berteriak marah, dan dari aura yang dipancarkannya, Khalid segera menyadari bahwa ini bukanlah manusia biasa. Dengan tegas, Khalid langsung menebas leher wanita tersebut dengan pedangnya. Ternyata benar, wanita itu adalah jin yang menyamar, penjaga berhala Uzza yang selama ini dipuja oleh orang-orang musyrik. Dengan tindakan tegas Khalid, berhala itu benar-benar hancur dan kekuatan setan yang menyertainya lenyap selamanya. Ada juga kisah yang menarik dari sahabat Rasulullah, Ammar bin Yasir. Ammar adalah seorang sahabat yang terkenal dengan ketabahannya dalam menghadapi cobaan. Suatu hari, saat sedang dalam perjalanan, Ammar dihadang oleh beberapa budak berkulit hitam yang tampak sangat mencurigakan. Budak-budak itu mencoba menghalangi langkah Ammar, namun dengan keberanian yang luar biasa, Ammar berhasil melawan mereka. Setelah pertarungan singkat, ternyata budak-budak itu adalah jelmaan jin yang diutus untuk mengganggunya. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Ammar segera melaporkan kejadian itu kepada Rasulullah SAW. Rasulullah menjelaskan bahwa para jin itu memang diutus untuk mencelakai Ammar. Namun dengan izin Allah, Ammar diberi kekuatan untuk mengalahkan mereka. Kisah tokoh terakhir, mari kita ingat kembali kisah Nabi Ibrahim alaihissalam yang diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih putranya Ismail alaihissalam. Dalam perjalanan menuju tempat penyembelihan, setan berulang kali datang untuk menggagalkan perintah Allah tersebut. Setan muncul dalam berbagai bentuk dan mencoba membujuk Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk tidak melaksanakan perintah itu. Namun, Nabi Ibrahim dengan iman yang kuat bersama putranya yang juga taat, melempari setan dengan batu hingga akhirnya setan tersebut lari dan gagal dalam usahanya. Peristiwa ini kemudian diabadikan dalam ritual lempar jumroh saat ibadah haji sebagai simbol perlawanan terhadap godaan setan. Sahabat Kolbutub, dari kisah-kisah ini kita belajar bahwa kekuatan iman adalah senjata terbaik dalam menghadapi godaan dan gangguan, baik dari jin maupun setan. Seperti yang disebutkan dalam Al-Quran, sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia. Maka marilah kita selalu mendekatkan diri kepada Allah, memohon perlindungan darinya, dan memperkuat iman kita agar terhindar dari godaan setan yang terkutuk. Baiklah sobat, jangan lupa untuk like video ini jika kalian merasa mendapat manfaat, share kepada teman-teman, dan tentunya subscribe channel Kolbutub agar kita bisa terus bersama dalam mencari ilmu dan kebenaran. Semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita di jalan yang benar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video berikutnya.